Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Alam Syarsyad dari kelas PA21B dengan NIM 105731116721. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas midtest dari mata kuliah Auditing 2, yang dimana dosen pengampu yaitu Ibu Saidah Said SE MAK. Adapun tugasnya yaitu membuat kesimpulan dari materi 1 sampai dengan materi ke-7. Adapun kesimpulan dari materi pertama yaitu aset tak berwujud. Dalam kesimpulannya, penting untuk mencatat bahwa aset tak berwujud merupakan komponen penting dalam lanskap ekonomi modern yang terus berkembang. Penilaian dan pengelolaan yang tepat terhadap aset tak berwujud sangat vital bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tak berwujud memerlukan standar akuntansi yang jelas dan terus berkembang. Sementara penilaian aset tersebut melibatkan berbagai metode yang kompleks dan terkadang subjektif. Pengelolaan aset tak berwujud memerlukan strategi yang berbasis pada risiko inovasi dan keberlanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti teknologi, reputasi merek, dan properti intelektual. Dengan demikian, pemahaman yang mendalami tentang aset tak berwujud serta implementasi praktik terbaik dalam pengakuan, penilaian, dan pengelolaannya dapat membantu perusahaan meraih keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Adapun kesimpulan materi kedua yaitu liabilitas jangka pendek. Adapun kesimpulannya, materi tentang liabilitas jangka pendek yaitu penting untuk mengakui peran yang sangat signifikan yang dimainkan oleh kewajiban ini dalam keuangan perusahaan. Liabilitas jangka pendek mencerminkan kewajiban finansial yang harus diselesaikan dalam 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Dalam mengelola liabilitas jangka pendek, perusahaan harus memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut pada waktu yang ditentukan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang efektif terhadap liabilitas jangka pendek melibatkan perencanaan kas yang cermat, manajemen likuiditas, dan penggunaan sumber pendanaan yang tepat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan liabilitas jangka pendek seperti risiko suku bunga dan risiko kredit. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang liabilitas jangka pendek serta implementasi praktik terbaik dalam manajemennya dapat membantu perusahaan mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Adapun kesimpulan materi ketiga yaitu pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Dari materi tentang liabilitas jangka panjang dapat disimpulkan bahwa kewajiban jangka panjang memainkan peran kunci dalam struktur keuangan perusahaan dengan memungkinkan akses terhadap modal jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan dan investasi jangka panjang. Penting untuk memahami bahwa liabilitas jangka panjang mencakup kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca, seperti pinjaman jangka panjang dan obligasi. Dalam mengelola liabilitas jangka panjang, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor setiap tingkat bunga, struktur modal, dan kelayakan keuangan jangka panjang. Pengelolaan yang efektif terhadap liabilitas jangka panjang memerlukan perencanaan keuangan yang cermat, manajemen risiko yang tepat, dan komunikasi yang transparan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang liabilitas jangka panjang serta implementasi strategi yang tepat dalam manajemennya dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Adapun kesimpulan materi keempat yaitu tentang pemeriksaan ekuitas. Dari pembahasan mengenai pemeriksaan ekuitas dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu perusahaan.
Melalui pemeriksaan ekuitas, auditor independen memeriksa apakah laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam proses ini melibatkan evaluasi terhadap keabsahan transaksi, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam kesimpulan, penting untuk dicatat bahwa pemeriksaan ekuitas memerlukan metodologi yang cermat, profesionalisme tinggi, dan independensi dari auditor. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Selain itu, pemeriksaan ekuitas juga dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan proses dan kontrol internal perusahaan. Dengan demikian, proses pemeriksaan ekuitas dapat memberikan nilai tambahan signifikan bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Adapun kesimpulan dari materi kelima yaitu pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Dari materi tentang pemeriksaan atas perkiraan laba rugi dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan ini memiliki peran krusial dalam menilai keandalan dan akurasi informasi keuangan terkait pendapatan, biaya, dan laba rugi suatu perusahaan. Seorang auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perkiraan laba rugi telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bahwa pengukuran pendapatan dan biaya dilakukan dengan tepat. Pentingnya pemeriksaan atas pemeriksaan laba rugi terletak pada upaya untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan yang disajikan secara akurat mencerminkan kinerja operasional perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kebijakan akuntansi, estimasi, dan pengungkapan yang terkait dengan pendapatan dan biaya. Dalam kesimpulan, pemeriksaan atas perkiraan laba rugi memerlukan pendekatan yang cermat, analitis, dan independen dari auditor. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi risiko, kesalahan, atau penyimpangan yang dapat mengaruhi kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, pemeriksaan atas perkiraan laba rugi memberikan kontribusi yang penting dalam transparansi, akuntabilitas, dan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Adapun kesimpulan dari materi ke-6 yaitu pemeriksaan subsequent events dan penyelesaian pemeriksaan. Dari materi tentang pemeriksaan subsequent events dapat disimpulkan bahwa proses ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kondisi terkini dan relevan. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan atau penyesuaian dalam laporan keuangan. Pemeriksaan subsequent events melibatkan analisis terhadap peristiwa dan transaksi yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal laporan keuangan, serta evaluasi terhadap pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Proses ini membantu memastikan bahwa para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang relevan dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Selain itu, dalam menyimpulkan pemeriksaan secara keseluruhan, auditor akan meninjau hasil pemeriksaan atas berbagai aspek laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor juga akan menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan semua temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Dengan demikian, penyelesaian pemeriksaan subsequent events dan pemeriksaan secara keseluruhan memungkinkan auditor untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Adapun kesimpulan dari materi ketujuh yaitu manajemen letter. Dari materi tentang manajemen letter dapat disimpulkan bahwa penggunaan surat atau letter dalam komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi yang memperjelas tanggung jawab dan menyampaikan keputusan atau persetujuan secara resmi. Manajemen letter
melibatkan proses penyusunan, pengiriman, dan dokumentasi surat-surat bisnis untuk keperluan internal dan eksternal perusahaan. Pentingnya manajemen letter terletak pada upaya untuk memastikan bahwa komunikasi bisnis dilakukan dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang berlaku. Hal ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahpahaman atau konflik yang dapat timbul akibat ketidakjelasan dalam komunikasi. Dalam kesimpulan, manajemen letter memerlukan perhatian yang cermat terhadap isi, format, dan proses pengiriman surat-surat bisnis. Perusahaan perlu memastikan bahwa surat-surat yang dikirimkan mencerminkan citra profesional perusahaan serta mematuhi standar etika dan legalitas yang berlaku. Dengan demikian, manajemen letter menjadi bagian integral dari operasi bisnis yang efektif dan membantu menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Itulah tadi pemaparan kesimpulan dari materi-materi dari materi 1 sampai materi 7. Sekian dari saya. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.